Maka jadi tambah Jadi dosamu. otak, jadi tinja. Sekarang saya ingin bertanya sama saudara, kenapa hukum Taurat itu disebut tinja di agamamu? Di Kristen lah, kalau Anda alergi. Nggak pernah kami bilang, kami pakai hukum Taurat kok sama berarti Anda memakai hukum tinja berarti. Mulutmu yang bilang itu. Filipi 3 nomor 8, Paulus yang bilang gitu. Nggak ada dibuat di situ. Coba Anda buka Filipi 3 nomor 8. Nggak ada. Ada. Nggak ada memang. Ada memang. Ada. Enggak. Ada. Enggak. Ada. Enggak ada. Enggak ada. Adanya di situ. Kamu pura-pura buta. Sebagaimana Al-Quran mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kamu buta, ada matamu tapi kau nggak membaca. Di situ jelas tertulis sampah. Sampah dalam bahasa Yunani skubalon. Terjemahan daripada skubalon yang benar itu adalah tinja. Itu coba. Coba kita buka ini. Kau lihat ini. Coba kau lihat ini. Arahkan biji pelermu melihat ini. Sorry, kenapa biji peler? Biji matamu untuk melihat ini. Nih, coba lihat, kau lihat ini. Coba. Ini apa ini tertulis? Apa itu? Tinja, sampah dan kotoran. Kau buat sendirinya itu. Ini bukan saya buat sendiri. Ini berasal dari sini. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Cuma. Jangan kau menangis. Jangan kau menangis. Saya datang di sini untuk menyadarkan kalian. Itu skubalon, artinya tinja. Kenapa di dalam agamamu? Kenapa di dalam agamamu dikatakan kitabnya orang Yahudi itu tinja? Kenapa? Sampai mati pun kau nggak akan sadar kami, nggak akan berubah agama kami. Iya, karena memang lalat tidak pernah sadar kalau sampah itu busuk. Jangan ke situ, jangan melebar ke situ. Iya, faktanya begitu. Tertulis tinja tapi kau menolak karena kamu lalat. Lalat dikerumuni sampah makin busuk makin suka. Urusi dulu orang-orang yang selalu melarang pembangunan rumah ibadah. Itulah urusi dulu. Tidak ada orang-orang yang melarang. Justru kalian harus mengawasi. Tidak ada orang Kristen di kompleks itu. Kalian bikin gereja, itu yang salah. Bukan, udah kesalahan itu. Sudahlah, jangan melebar kemana-mana. Kau urus dulu itu. Kenapa kitabnya Yahudi disebut sampah, disebut kotoran oleh Paulus? Kenapa? Mulutmu yang bilang itu sampah. Itu karena tertulis di Filipi 3 nomor 8. Kamu kan Kristen. Sudah, kamu baca itu. Kamu baca. Bisa kau baca? Bisa kau baca itu? Wahai kaum yang penyesat dan tersesat, bisa kau baca? Yesus adalah juru selamat. Tidak ada begitu. Memang butanya kau. Tidak ada tertulis begitu. Itu bisa kau baca itu. Filipi 3. Itulah aku baca nih. Yesus adalah juru selamat. Tidak ada yang itu Filipi 3 nomor 8. Tidak melalui aku. Tidak ada yang Paulus mengatakan ajaran Yesus itu sampah menurut Paulus. Sudahlah cuma. Loh, kok sudah? Kebenaran harus dibongkar, kebenaran itu harus diungkap. Kebenaran harus diungkap. Kesesatan itu harus diurai supaya orang anak bangsa tercerdaskan. Kebenaran itu bukan dari kau. Di dalam agama Kristen secara Bible, Filipi 3 nomor 8, Paulus pendiri agama Kristen mengatakan hukum kekal, hidup kekal yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel disebut Paulus sebagai kotoran atau sampah. Titik. Bolehkah saya sebagai Muslim minta penjelasan kenapa Paulus mengatakan hukum yang menghantarkan Bani Israel hidup kekal itu sebagaimana pengakuan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49 nomor 50 itu sampah tinja. Kenapa? Silakan Anda jawab. Sampahnya itu maksudnya bukan begitu. Itulah udah salah memahami kau cuma. Iya, silakan Anda jelaskan. Silakan Anda jelaskan kepada saya. Silakan. Salah mengartikan itu. Iya, silakan Anda menjelaskan ke saya. Saya dengar.
mengartikan itu pun kau nggak paham. Ya Bagaimana silakan kau mau Anda menyampaikan jelaskan kebenaran? biar saya paham. Hah? Silakan. Tunggu sebentar ada Rala. Sebentar ya. Tengok dulu typingan apamu. Loh kok larinya ke typing, Bang? hematmu. Saya Tengok sedang dulu. menginginkan Anda menjelaskan ke saya gitu loh. Caci maki. Tengok dulu beribu ini caci Lah maki. itu semua. Paulus mencaci maki aturan Tuhan dengan Tengok sebutan dulu, caci maki tinja. keluar Kok dari larinya? anggota-anggota ini, loh. Kenapa larinya ke situ, Bang? Aduh, Paulus yang Bang. mencaci maki hukum Di Tuhan. kami Kristen itu walaupun Paulus kami itu mencaci maki. walaupun kami nggak taat Hukum Tuhannya dicaci maki. tapi nggak mau kami Bahkan mencaci Tuhannya juga maki. ikut dimaki. Tengok Dikatakan dulu ini. Tuhan Tengok pencipta dulu langit dan typinganmu, bumi itu typingan menjadi anggota ini. manusia, menjadi maya. Ubah dulu. Tidak tengok ada dulu. yang lolos dari disipliner. cacian Paulus, Makan semuanya dicaci kotoran maki. katanya. Gitu loh, Bang. Cuma tengok dulu anggota-anggotamu Bicara sendiri. Bicara sendiri dia. Bukan teman-teman. bicara sendiri, kau ngomong terus. Aku pun ngomong. Ya, sekarang saya akan minta jelaskan kenapa Paulus mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang menyebabkan Bani Israel mendapatkan hidup kekal justru disebut sebagai tinja oleh Paulus. Tolong jelaskan, silakan. Ketika itu kayak gini ya Pak, cuma itu dulu ketika dia Saulus, bukan Paulus. Udah ngerti? Justru Udah paham? ketika dia menulis surat Filipi itu, dia sudah Paulus, Bang. Dia masih Saulus. Di mana dia menulis surat pada saat dia Saulus? Udah Saulus dia loh. Kalau gitu udah ngerti dong Suma sebenarnya. Udah ngerti kan? Iya, Udah Saulus. Paulus menulis Dia surat masih itu. Saulus. Tidak Ketika ada dia dia menulis menjadi ke pengikut- Astagfirullahalazim ya Allah ya Ketika dia menjadi pengikut Yesus, dia berubah nama menjadi Paulus. Iya, Jangan tapi salah. ketika dia belum menjadi ketika dia belum menjadi pengikut pengikut Kristus, dia taat menjalankan hukum Taurat. Ketika dia kedatangan sosok ngaku Kristus, dia mengatakan hukum Taurat itu tai, Dia sampah, dulu tinja. menjalankan hukum Taurat supaya dia selamat. Nah, Segala macam dia tapi ikutin dan dia banggakan. Nah, setelah dia nah itu ketemu tahu, Kristus, itu tahu, itu Anda Bedakan ngerti. setelah dia Saulus bertemu sama Kristus, Paulus. Dia nah, menganggap hukum yang tadi sebagai Bedakan apa? Saulus sama Setelah karena dia bertemu percaya dengan kepada Kristus, Kristus, itu sama Paulus. sudah cukup, itu maksudnya. setelah dia bertemu dengan si Kristus, dia menganggap hukum Taurat itu sebagai apa? Sebagai sampah dibuang, dia udah nggak lakukan itu lagi. Ah, Dalam sebagai arti sampah. untuk selamat gitu loh. Sebagai sampah. Berarti betul hukum Taurat itu sampah menurut saudara? Untuk seperti hal wajib sunat, Belum tidak sampai boleh makan pemahamanmu. binatang-binatang tertentu itu udah sampah. Gedebrak. Jadi menurut saudara, Anda mengaminkan pengakuan Cuma, Paulus kayak kalau ginilah hukum Tuhan yang anggotamu, berupa tengok dulu. Taurat itu sampah? Lalu caci maki keluar dari mulutnya. Tengoklah anggota-anggotamu ini. Si bunda Jadi tadi Anda mesum. setuju dengan pendiri agama saudara Paulus yang mengatakan hukum yang datang kepada Bani Israel itu sampah? Anda setuju? Yang disebut sampah ini kan Saya ini ya. tidak Nih, mempunyai pernyataan disunat ayat 5 kan. kapasitas untuk Disunat membedakan pada hari itu. ke-8. Karena Anda sudah bohong. Allahu Akbar. Karena Jadi Anda menurut tadi sudah saudara bohong. Nita masih ada kebenaran selain itu di hukum Taurat? Kebenaran yang menyelamatkan nggak bisa. Oh, nggak bisa. Berarti hukum Taurat Iya. itu betul-betul sampah kan? Kalau mau selamat ya harus dibuang kewajiban melakukan hukum Taurat itu. Berarti harus dibuang. Kenapa dibuang? Karena dia dianggap sampah, betul? Iya, karena apa? Berarti Anda Karena sudah mengakui percayanya kepada kalau Kristus hukum gitu. Tuhan, kalau hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sampah. Anda akui kan? Setelah ada Kristus itu sudah menjadi sampah dalam arti tidak berlaku lagi. Dibuang, Berarti gitu. Anda sudah mengatakan berarti hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sampah, betul? Dua-duanya hukum Tuhan. Yang pertama Baju perjanjian kena, lama, satu mundur perjanjian kena. Mulai. Jangan Dua-duanya malu-malu. hukum Sekali Tuhan. Kristen Nih, kalau tetap ada, Kristen. udah ada perjanjian baru, yang perjanjian lama udah nggak dipakai. Saudari, Paulus mengatakan jika kamu masih mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat, maka kamu lepas dari Kristus. Engkau keluar dari kasih karunia kalau kamu masih Ya, itu mengharapkan betul, kebenaran makanya dari harus hukum Taurat.
harus mengharapkan berarti Kristus, artinya. berarti hukum Taurat semuanya adalah sampah, betul? Lucu si Juma ini. Kenapa kok kau lucu? bilang sampah? Kau sampah-sampahkan Juma. Itu Paulus yang mengatakan Sama Cahayu yang bukan dalam aku. hukum Taurat yang Kenapa harus sampah kau itu. paksakan sampah? Filipi 3. Paulusnya yang mengatakan bukan Bang Suma. Aku siap para Janganlah fikum sampah afina. bilang. Yang sampahnya Hei, itu saudaraku. kewajiban melakukannya itu untuk selamat. Sinita aja sebutkan sampah. Kok jadinya saya yang kusalahkan? Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel Ini oleh agamanya apa Sinita? ya sama agama yang menganggap hukum Tuhan itu sampah. Kristen berarti itu Ya, Dita. saudara. Jadi dia Kristen. Pernah kau pelajari bahwa hukum Ya, Taurat Kristus itu sudah sampah? datang. Gini loh, kalau kamu melakukan hukum Taurat dengan pikiran melakukan itu kamu bisa selamat, Begini Nita, itu Nita yang biasa justru jelaskan. dibuang oleh Paulus. Yesus Karena datang. setelah Kristus Nah, datang, untuk kalau menggenapi. menurut itu udah Tuhannya, bukan. kalau menurut Tuhan, kalau Kalau menurut Tuhan melakukan- selamat gak orang kalau menjalankan hukum Taurat? Menurut Tuhan, Kalau untuk tujuan dia selamat ya, nggak selamat justru. ya. Lah, Tuhan mengatakan selamat, mana yang betul? Ente atau Tuhan? Tidak ada keselamatan dalam hukum Taurat. Baca Galatia 3. Kata siapa? Galatia 3 ya. Paulus. Masolang gede. Aku rasa Pengikut untuk- Paulus. untuk Hei, orang di saudaraku, luar Yahudi. saudara, Kalau saya kan orang di luar Yesus, Yahudi, dengar, ya dia dengar, pasti dengar, saya. dengarkan saya, Anda dengarkan kan bukan saya ya. Yahudi, Juma. Dengarkan saya ya. Juma. Matius 5 nomor 19 kata Yesus, barang siapa yang menjalankan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di kerajaan Tuhan. Itu kata Yesus. Tapi menurut Paulus, laknatullah alaih, dia katakan bahwa siapa yang menginginkan kebenaran dalam hukum Taurat, maka dia akan lepas dari Kristus. Ayat 19 ini aspek hukum Taurat yang 10 perintah Allah itu dilakukan. Kalau manusia lakukan tidak boleh dengan tujuan supaya selamat, tapi untuk memuliakan Tuhan. Itu Tidak maksud bisa, Kristus. Nggak boleh tidak bisa Anda ditiadakan. bantah. Yesus Motivasinya yang mengatakan, Kristus perbaiki loh. gitu. barang Karena siapa dia sudah datang barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan, meskipun yang paling terkecil, kata Yesus, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu kata Ya, saya Yesus. melakukan hukum Taurat bukan supaya Hei, saya kalau selamat kamu lagi. masih melakukan hukum Tapi Taurat, kata Paulus, kamu keluar untuk dari memuliakan Kristus. Tuhan, itu bedanya. Hei, saudari, Kenapa? kata Juma, Paulus, dengar dulu Juma, dengar. kata Paulus, Dengar dulu, kalau Juma. Anda mengharapkan keselamatan atau kebenaran dari hukum Taurat, Anda keluar dari kasih karunia, Juma. kata Paulus. Itu betul. Mana yang Anda ikutin? Berarti Lalu untuk Anda kamu, masih kamu menjalankan bersandar pada Taurat? perbuatanmu Perjanjian sendiri. lama sampai sekarang. Anda masih menjalankan Taurat atau Anda sudah menganggap Taurat itu sampah? Jawab. Masih, tapi Yesus tidak datang untuk untuk supaya Kalau selamat. menggenapi. Anda masih menjalankan Bukan Taurat, Tuhan itu aja. kalau Anda masih menjalankan Taurat, kata Paulus, si Juma ini Anda memahami. keluar dari Padahal ustaznya kau. Kristus. Mata guru, kamu ngerti nggak aku ngomong? Ya, Mata bertengkarlah kalian sesama Nih pengikut gini Paulus. ya, jadi Ini kalau bertengkarlah kalian. Suma diam dulu, aku mau kasih tahu si mata guru. Nah, Ya, silakan. jadi kalau Saling ngajarilah misalnya, kalian sesama orang bahlul. aku sebagai orang Kristen yang sudah percaya penebus Yesus ya, Nita, aku kan tahu masa dibilang harus kau tetap bahas? Saling melakukan cakarlah hukum kalian. Taurat, kan? Saling cakarlah dulu, jangan kalian dipotong. sesama. Suma jangan sesama orang ikut gila. campur. dulu. Aku mau ngomong sama Ya, kamu. silakan. Dulu, Juma. Silakan Jangan sesama ikut campur, diam sesama dulu. orang yang mengutuk Diam hukum dulu, Tuhan. Juma. Saling Ya, cakarlah kamu kalian. ngerocok Silakan. dulu, Suma Apa mau sengaja. dibilang si Nita ini? Silakan. Tunggu. Nah, Ya. ini Apa Kak Nita? kata guru. Nah, aku kan sudah ditebus Tuhan, ya. Aku percaya dia sudah mengampuni Ditebus aku. Tuhan. Nah, lu aku melakukan pegadaian apa? hukum Taurat itu bukan supaya aku selamat, Anak-anak tapi untuk mengasihi Tuhan, untuk berterima kasih kepada Dia. Ya dong. Aku tidak Ya. berbohong. Udah, tidak diam, berzina kau lagi. diam. Bukan Weh, supaya weh, aku weh, selamat, diam. tapi
supaya Diam. Ini bukan Inilah gereja. kelakuan. Tidak ada di sini Aku orang pikir bisa Suma ditipu. sebenarnya udah ngerti, cuman dia putar balik faktanya. Diam. Dia udah Hei, ngerti. gila. Sip babami. Sip babami. Orang gila. Jangan kau banyak ngomong di sini, ya. Di dalam kitabmu sendiri, pendiri agamamu, Paulus laknatullah mengatakan, Nggak usah ambil kamu besar, lepas Suma. Diam. Oke, Diam, anak-anak. wahai dua penyembah makhluk kuburan. Lagi Diam. ngomong tadi sini, Ta. Galatia 5 Potong. nomor 4, Tapi kau pendiri bilang agamamu. diskusi Diam tas dulu, agama. penyembah makhluk kuburan, diam. Galatia 5 nomor 4, pendiri agamamu, Paulus laknatullah alaihi berkata begini. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Pertanyaan saya kepada si kucuk dan si koclok. Udah pada kabur. Bahlul. Siapa orang yang mau mendengarkan ketololan dan kebahlulan dan kemaksiatan yang kalian pertontonkan yang semuanya isinya ketilan? Gak ada itu. Tuh, kitab yang mengajar hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah sampah. Dalilnya jelas. Hukum Taurat itu hanya untuk Israel. Dan kata Paulus di dalam Galatia 5 nomor, kamu lep Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Menurut Paulus, kalau kamu masih melakukan hukum Taurat, maka kamu akan keluar dari Kristus datang kepadanya di bumi. Begitu. Sedangkan Kristus yang betul, Kristus yang benar, Kristus yang tidak betul adalah Kristus yang melarang pengikutnya menjalankan hukum Taurat dan menganggap hukum Taurat itu adalah sampah atau skubalon alias tinja. Begitu cara belajarnya, kucluk. Makanya kurangi makan sandal jepit. Otakmu terjepit jadinya. Cuma kayak gitulah kualitasmu ngomong orang. Kau potong-potong. Saya Padahal tidak dia- suka kalau saya memberikan sebuah narasi atau pertanyaan atau sanggahan kalian tidak tanggapi dengan akal sehat tapi hanya melakukan Bukan pembodohan. giliranmu tadi ngomong, cuma nggak giliranmu. Kau kan udah persilahkan Iya. kami ngomong. Ya tapi kalian mau ribut berdua di sini ngapain? Ngapain kami ribut berdua? Nggak ada ribut kami. Iya karena kamu dengan yang Dia tadi mau itu mengungkapkan berselisih kenyataan, paham tentang hukum kenyataan Tuhan yang kalian, disebut sampah. mengungkapkan. Tapi Nah, langsung sekarang kau saya- potong. Sekarang saya tanya sama turunkan. apakah hukum Taurat itu sampah menurutmu? Lalap pertanyaanmu. Mulai ngaco kan? Iya memang bagaimana? Memang begitu. Ayo. Apakah hukum Taurat itu sampah? Kayak gitulah apa? Selalu kamu memprovokasi, menjelek-jelekkan. Jadi apalah arti agama itu kawan? Kalau untuk menjelek-jelekkan ditanya. aja. Itu aja terus, framing terus. Saya bertanya, apakah hukum Taurat itu sampah? Sampah di mana? Kami masih make itu kok. Nah, Dari kalau mana kamu kami- masih make, berarti kamu mengharapkan kebenaran ada di situ. Yesus Kristus datang untuk menggenapi, bukan Apa? menghilangkan. Bukan itu kutanya. Kalau kamu masih make sampah tadi, berarti kamu masih mengharapkan kebenaran pada sampah itu. Betul? Kan Yesus, Bang Juma, Kenapa kau Yesus kan bawa udah datang. Yesusmu? Udah bilang Yesus. Jangan kau bawa Yesus. Yang saya tanya, apakah kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat? Jom, gini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dasar Tidak kau. ada satu orang pun Itu yang sampai kepada Bapa Yesus. kalau tidak melalui aku. Jelas-jelas. Itu ucapan Yesus untuk Jelas siapa? dibuat Yesus kayak gitu. Itu ucapan Yesus untuk siapa? Bapa maksudnya itu kan Allah, kami Itu kan ucapan Tritunggal. Yesus untuk siapa? Allah Bapa, Allah Anak dan Allah. Nggak nyambung dia teman-teman, nggak nyambung. Udah sakit parah ini. Siapa yang sakit? Ada Jangan yang- kau sakit-sakitkan orang. Itu ucapan Yesus untuk siapa? Untuk semua umat manusia yang ada di bumi. Laga rambang gimpe ulu. Mana
ada. Itu ucapan Mana Yesus ada? untuk Bani Israel. Itulah kau. Kau Inilah. kau. Ini kamu itu menjadi Kristen kawan, jadi bahlul. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel saja, bukan untuk Isi seluruh kau manusia. menerima itu. Lagi Isi ulu. kau menerima itu. Maksud. Kau menerima itu. Banyak. Itu ucapan Yesus hanya untuk Bani Israel. Bukan Astagfirullah. untuk umat manusia yang ada Nenekmu di kiper. bumi ini. Coba kau baca. Sebelum Gimana? mulutmu ku ganjal pakai linggis, kau baca coba dalilnya itu. Coba kau baca. Linggis. Kok sampai ke linggis cuma di agama Iya, supaya kami nggak ada mulutmu itu nggak linggis. cakap lagi kau, diganjal mulutmu supaya tidak goyang-goyang lagi bicara sembarangan. Itu ucapan Yesus hanya untuk muridnya Bani Israel. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada di antara kalian yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu Tidak ucapan melalui. untuk Bani Israel. Hei, Enggak untuk kami, itu untuk kita semua nih. Ku lempar juga sendal jepit kau lama-lama ya. Itu ucapan Yesus untuk Bani umat Israel. manusia. Siapa yang bernama manusia Astagfirullahaladzim, itulah. ya Allah ya Karim. Manusia berarti binatang. Ya Allah ya Karim. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Memang ada berapa Allah? Ada Allah Israel, ada Coba Allah kamu orang baca. Cina, ada Allah orang Jepang gitu ya. Iya. Allah itu kan Jangan cuma puji dulu kau. Betina murahan. Kau diam. Kau diam. Saya nggak bicara sama kau. Saya nggak bicara sama kau. Udah kau nggak sopian di sini di komalnya orang. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Tidak ada ucapan itu untuk orang di luar Israel. Ketika ada non-Israel datang kepada Yesus, Yesus menganggapnya asu. Aku diutus hanya kepada domba, tidak layak aku diberikan kepada asu. Kata asunya memang betul. Itu tadi kamu Tetapi ngomong sama siapa? Sama aku apa sama siapa tadi? ya siapa aja yang menyembah makhluk kuburan, yang merasa. Jadi Yesus itu diutus hanya Mulai kepada mulutnya. siapa suruh nggak waras? Makanya waras dong. Yesus berkata hanya untuk Bani Israel saja, bukan kepada kalian Kristen. Kalian itu pengikut Paulus, pengikut Kristus, makhluk yang keluar dari kubur. Beda dengan yang berkata kepada Bani Israel. Akulah jalan dan kebenaran hidup itu untuk Itu semua bangsa ucapan ya. Yesus Tidak ada kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh tidak bangsa. Allah itu cuma Itu satu. untuk semua orang, itu untuk semua orang. Tolong kau Iya. tunjukkan di dalam data. Mana fotonya? Yang sudah berfoto memegang, sudah. Kalian harus pegang Lalu yang- itu yang aplikasinya tentang, dengan KTP. Baru dikirim ke BRI. Sudah foto? Oke, thank you. Ya, jadi itu coba saudara tunjukkan satu ucapan Yesus yang dikhususkan kepada di luar Yahudi. Tunjukkan, saya ingin tahu. Silakan. Mana? Itu yang kamu bilang tadi yang kepada perempuan Tanggal Kanaan. 25 gajian ya. Itu ada di mana itu? Iya, makanya Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Apa kata wanita Kanaan tadi? Betul, Tuhan Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Nah, itu dalam apa kata bahasa Yesus? aslinya itu anjing kecil atau anjing peliharaan dalam rumah. Kalau kamu lihat Enggak, itu itu kan anjing kurap. Yesus Enggak ada bilang, cerita yang jelas di situ anjing. Di situ disebut anjing. Enggak ada cerita anjing besar anjing jadi kecil. artinya Emang urutannya bom-bom? itu Tidak keselamatan ada diberikan saudari. kepada anak Yang dulu. ada cuma Nah, lalu domba baru dan asu. yang lain-lain yang di luar. Itu Yang maksudnya. ada cuman Bukan anjing berarti dan- Yesus anjing mengatai, dan domba. Sembarangan aja ngomong. Di mana dikatakan non Yahudi sebagai domba? Sebelum saya tampar mulutmu pakai sendal. Jaga mulutmu ya. Jaga Di mulutmu. mana? Mulutnya Coba dari tadi tunjukkan aku saya. pengen tahu. Tadi Coba dia kau ngomong apa tunjukkan sama aku, kepada itu saya. kas. Sebelum saya Udah ludahi mulai mulutmu, kasarnya. kau tunjukkan kepada saya. Kau tunjukkan kepada saya. Lebih baik saya Aku kasar turun kepada penyesat. ini orang udah nggak bisa di Penyesat. Nggak layak. Kau tunjukkan kepada saya. Kau Jaga tunjukkan kepada mulutmu saya. ya. Di mana di kitabnya Yahudi disebutkan mulutmu. non Yahudi? Apa jaga mulutmu? Jaga itu otakmu supaya masih waras. Kau tunjukkan kepada saya dalil di dalam Jangan kitabnya begitu Yahudi. Kecap, bahlul. Manusia yang lahir dari anus. Tolong kau tunjukkan dalil di mana ada dalilnya di luar Lempar-lempar apa Yahudi disebut maksudmu? domba.
Hei. Coba kau tunjukkan di mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi, di luar Yahudi disebut domba. Mana? 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 Anda itu jaga mulutmu ya, jangan tampar-tampar. Iya, terima kasih sudah diingatkan. Iya, sekarang giliranmu tunjukkan Kenapa dalil. maksudmu tampar-tampar itu apa maksudmu ya? Hah? Apa maksudmu Kau datang ke tampar-tampar sini, itu? kalau saya tidak tampar mulutmu pakai sendal. Jaga mulutmu. Lah, kan di dalam kitabmu dikatakan, berikanlah pipi kirimu, pipi kananmu kalau ditampar. Ngapain kau emosi? Santai aja nya kau. Sekarang kau tunjukkan kepada saya dalil di dalam kitab Yahudi. Kau itu yang ini ya. Apa penyembah makhluk kuburan? Saya tanya samamu, tunjukkan kepada saya dalil di dalam kitabnya Yahudi panggilan domba kepada non-Yahudi. Silakan. Woi, giliran disuruh ngomong, ku cakar juga lama-lama mata kau itu ya. Disuruh ngomong malah diam. Mana dalilnya? Silakan. Kau emosi ya? Enggak. Cara saya mendidik binatang memang caramu gitu. ngomong itu kayak Kalau menyanggap binatangnya begitu, itu susah untuk preman ya, diajarkan, preman memang ya. saya keras tegas. Ya. Kalau binatangnya susah untuk mencerna pengajaran, memang tegas saya. Paham kau? Nah, sekarang kau tunjukkan Jaga kepada emosimu saya. ya, jaga emosimu ya. Saya Beginilah tidak orang Islam. emosi. Menghadapi binatang Beginilah ngapain orang emosi? Islam itu seperti Koclo, inilah Bahlul. caranya ya. Bahlul, Beginilah saya tidak emosi menghadapi binatang kayak kau. Paham? Kau tinggal Islam itu tunjukkan memang kepada egois. saya. Islam itu Dalilnya memang di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Orang Yahudi menyebut Islam di itu luar Yahudi egois, sebagai ya. domba. Islam Jangan itu kau bawa marmar, Islam di Islam sini. itu Coach lu manusia yang lahir dari nonot yang tidak bersunat. Kau tunjukkan kepada saya dalil. Di mana dalilnya? Di dalam kitabnya Yahudi, di luar Yahudi disebut domba. Silakan. Orang Islam memang keras Kok kepala jadi begini. Islam yang kau bawa-bawa, manusia makhluk yang lahir dari tanah kuburan? Nah, Kristen kenapa kamu ngangkat ini Kristen? Hah? Nah, sedangkan saya tidak bawa- ngomong Islam itu saya kenapa bertanya emang- samamu, saya bertanya memang samamu. Islam itu keras kepala, begitulah kenapa caranya, kau Anda. bawa Islam? Bahlul, Nah, jangan kenapa kau bawa Kristen? Islam, Bahlul. Kenapa bawa Kristen? Saya kenapa bawa bicara Kristen? samamu, Tuyul. Bahlul. Ya Saya tanya kenapa samamu. bawa Kristen? Saya Kenapa bawa tanya Kristen? samamu. Kenapa bawa Kristen? Saya bawa Kenapa saya bawa Kristen? kamu, Anda saya tadi tidak bilang bawa kenapa bawa agamamu. Kristen, ya? Tuyul, Kenapa Bahlul, jangan kenapa? menangis. Jangan Kenapa menangis bawa di sini. Kristen? Kenapa bawa Kristen? Saya membawa Kenapa bawa agama Kristen? Kristen karena kamu Kristen, Kenapa bawa Tuyul. Kristen? Kenapa bawa Kristen? Udah. Kenapa Udah, kalau bawa kau nangis Kristen? begini, kalau kau nangis begini saya kasihan. Mending kau ke gereja, colok pantat pendeta. Ya, kau ke gereja aja, Dek. Adekku, sayang. Inilah ciri Adekku ke gereja. Jangan kau berceramah di sini, ya. Jangan kau buat saya emosi, ya. Udah baik-baiknya aku diskusi sama kalian. Kalian yang kemudian pingin dibinatangkan kan gitu. Saya minta data, saya kasih data. Diskusi baik, kalau orangnya yang datang itu yang baik. Illal ladzina zalamu minhum itu adalah kaidah. Orang yang zalim harus ditegasin, harus dikerasin supaya sehat, supaya kembali waras, jangan gila permanen. Gitu. Coba kau naik di sini baik-baik. Bertanya tentang Islam baik-baik. Kita berdiskusi baik-baik. Jangan sakit hati. Ya. Kita sudah ajarin Filipi 3 nomor 8. Paulus menganggap ajaran yang dianutnya sebelum mengenal Kristus itu adalah sampah. Udah diajarkan itu. Udah saya jelaskan, dalilnya jelas tuh. Kenapa masih dibantah dalilnya sendiri? Pertanyaan saya tak ada yang Anda jawab. Muncul lagi nih. Muncul lagi. Oh, Juma. Manusia yang Ternyata lahir cuma dari kata-kata sperma yang terpencar di binatang dari tembok. mulut, ya. Pertanyaan saya, kenapa Paulus menganggap hukum Tuhan itu Ternyata sampah? keluar juga ya bahasa kebun binatang dari mulutmu ya. Udah Iya, saya dengar kalau tadi. saya bicara sama binatang, ya iya dong.
Masa saya harus bicara sama kambing dengan bahasa manusia? Bodoh. Kalau sama binatang ya bicara binatang lah. Sama ayam, kukuruyu. Sama kucing, meow, meow. Sama orang bahlul, ya tuyul. Sama kambing, mbe. Sama oten yang bahlul yang kayak tadi itu, ya kayak gitulah caranya. Kalian yang minta bicara baik, sayalah orangnya. Mau bicara tegas, sayalah orangnya. Anda mau dibodoh-bodohin, sayalah orangnya. Saya sesuai dengan warna Anda. Ria, bagaimana saya memanggil saudara dengan panggilan saudari, hei saudaraku, weh saudariku. Tapi Anda ngotot. Anda yang minta. Dapatlah ampas, dapatlah dedak. Makananmu memang kan? Izin Bang Zuma, kita sapa dulu. Van, selamat Ya, siapa sore lagi? Van.